Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ala yang kalimat rahmat, hidayah serta taufik darinya. Pada pagi hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kita banggakan ini, tempat yang kita cintai, dalam rangka melaksanakan kewajiban salat subuh secara berjamaah, lalu dilanjutkan dengan kajian Selasa pagi. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Kemudian salat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunahnya. Sebelum saya memulai kajian, saya ingin meluruskan bahwa ketika berada di Waingapu ada salah satu jamaah yang menyampaikan, jamaah saya di Waingapu, bahwa ada teman-teman dari Sumatera Barat yang menyampaikan bahwa kajian Selasa subuh ini khusus untuk golongan tertentu katanya. Ya. Maka saya klarifikasi, kajian Selasa subuh merupakan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani bermadhab Syafi'i, yang mana kitab ini sengaja disesuaikan dengan keadaan Masjid Al-Azhar, yang mana kajian ini bisa diikuti oleh semua golongan, yang mau Muhammadiyah, mau Persis, mau NU, siapapun silakan ikut. Ya, seandainya kajian itu saya tujukan khusus untuk golongan tertentu, maka bukan kitab ini yang saya bahas. Pasti kitab untuk golongan tertentu yang saya bahas. Ya, karena kajian ini saya tujukan untuk umum, makanya pembahasannya kitab Bulughul Maram. Ya, ini sekedar klarifikasi. Tayyib, hari ini kita akan memasuki pembahasan kitab, ya, lanjutan pada hadis 366. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli layli qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa intaha witruhu ila as-sahar, muttafaqun alaihi. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ya, Nabi SAW itu di setiap malam terkadang melakukan sholat witir, dan sholat witir tersebut terkadang berakhir pada waktu sahur. Ya. Ini merupakan lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Adapun lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Muslim akan lebih jelas dalam kita memahami hadis ini. Dalam Imam Muslim ada tambahan, meskipun tidak disebutkan dalam kitab ini, di antaranya lafaz dari Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, min kulli laili qad awtara Rasulullah fi awwalil lail wa fi awsatihi wa fi akhiriha wa intaha witruhu ila sahar, muttafaqun alaih. Adapun lafaz dari Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, di setiap malam Nabi SAW terkadang melakukan witir di awal waktu, di awal malam,
kemudian di pertengahan malam, kemudian terkadang beliau melakukan di akhir malam. Wa intaha witruhu ila sahar, dan berakhirnya waktu melakukan sholat witir itu yang biasa dilakukan Nabi yaitu ketika waktu sahur. Di sini jelas makna hadis tersebut. Al-hukmu al-mustafadatu min al-hadis. Hukum-hukum yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yustafadu min al-hadis masyru'iyatu salat al-lail fi awwalihi wa fi awsatihi wa fi akhirih. Fa kulluhu masyru'un wal afdalu fi akhirih liman amina an-nawm wa fawat waqt al-witr. Wa sayati al-kalamu ala waqt al-witr wa waqtihi al-mufaddal wa billahi taufiq. Di sini pengarang kitab ini mengatakan pelajaran yang dapat dipetik dari hadis di atas yaitu disyariatkannya melakukan sholat malam di awal waktu maupun di pertengahan malam maupun di akhir malam, semuanya ya disyariatkan, semuanya merupakan sunnah. Wal afdal, dan yang paling utama yaitu di akhir malam bagi orang yang bisa menjamin atau yakin dirinya bangun ya, dan dia yakin dia tidak akan ketiduran atau kelewatan waktu untuk melakukan sholat malam tadi. Dan nanti akan ada pembahasan kata muallif di sini ya terkait dengan penjelasan lebih jauh. Masyarul muslimin, pembahasan kita hari ini yaitu tentang sholat witir. Ya. Apa itu sholat witir? Kata para ulama, sholat witir itu sholat yang dilakukan setelah sholat isya dan berakhir waktunya ketika inda tulu'i fajr shadiq, yaitu ketika terbit fajar shadiq atau telah masuk waktu subuh. Ya, berarti sholat witir itu ada waktunya. Waktunya yaitu mulai dari selesai melakukan sholat isya, dan ini harus perhatikan, bukan selesai waktu isya, tapi selesai melakukan sholat isya. Ini ada beda, nanti saya jelaskan. Berakhirnya kapan? Berakhirnya itu ketika masuk waktu subuh. Ya, itu sholat witir. Kenapa saya katakan dilakukan setelah sholat isya? Karena sholat isya itu terkadang dilakukan di luar waktu isya. Kapan itu? Bisa? Kapan? Kapan sholat isya itu dilakukan di luar waktu isya? Kapan? Jamak takdim. Ya, kalau kita melakukan safar, kita melakukan jamak takdim. Betul? Nah, kita melakukan sholat isya itu kapan? Di waktu maghrib. Ya. Nah, setelah waktu sholat isya itu di waktu maghrib kita sudah bisa melakukan sholat witir. Padahal belum masuk waktu isya. Nah, itu ya ta'rif yang lebih tepat. Nah, sebagian ta'rif itu mengatakan di waktu isya. Ini keliru. Karena kalau kita katakan di waktu isya, berarti orang yang safar ketika dia melakukan jamak takdim, dia belum boleh melakukan sholat witir karena belum masuk waktu isya. Ya, maka yang benar sholat witir itu sholat yang dilakukan setelah sholat isya. Ya, berakhirnya ketika masuk waktu subuh. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apa perbedaan sholat witir dan sholat tahajud? Kita sering banyak yang bingung, ya. Yang pertama kita harus tahu ada istilah qiyamul lail. Qiyamul lail ini lebih umum semua, ya, bukan hanya sholat, baca Al-Quran, ya, muhasabah nafs, seorang yang merenungi dosa-dosa di malam hari, istighfar. Bahkan kalau ada seorang santri membaca kitab di malam hari, menuntut ilmu, ini juga masuk dalam kategori qiyamul lail, menghidupkan malam.
Ya, kita sering bilang ya nanti kita qiyamul lail. Tapi yang kita maksud sholatnya. Ya. Padahal qiyamul lail itu lebih umum, bukan cuma sholat. Seluruh ibadah yang dilakukan di malam hari dalam rangka menghidupkan malam itu disebut qiyamul lail. Kemudian di antara qiyamul lail ada yang namanya sholatul lail, sholat malam. Di antara sholat malam itu ada sholat tahajud, ada sholat witir. Ya. Ada sholat tahajud, ada sholat witir. Kalau di bulan Ramadan ada namanya sholat tarawih dan sebagainya. Ya. Sholat tahajud dan sholat witir. Apa bedanya sholat tahajud dan sholat witir? Sebelum saya jelaskan, ada yang tahu. Bedanya sholat tahajud dan sholat witir. Maksudnya, bedanya? Tidak tahu. Tidak tahu. Pertama, ya, jumlah rakaat. Dari bilangan rakaat, ya, sholat witir itu paling sedikit 1, ya, paling banyak 11. Kalau dari bilangan rakaat. Adapun sholat tahajud paling sedikit berapa? 2 rakaat. Paling banyak tidak ada, ya, tidak ada batas. Apa dalilnya sholat witir itu paling sedikit 1 rakaat? Nabi SAW mengatakan, sholatul laili matna matna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ini sholat tahajud. Fa idza khasya ahadukum subha shalli raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kata Nabi SAW, kalau kalian takut masuk waktu subuh, sholat 1 rakaat sebagai penutup sholat yang sudah kamu lakukan. Maka dalam hadis ini ada 2 sholat. Yang pertama sholat tahajud. Nabi menyebutkan, ya, bilangan paling sedikit yaitu 2 rakaat. Ya. Dan di hadis ini juga, ya, kata para ulama menunjukkan bahwa sholat tahajud itu tidak ada bilangan tertentu, tidak ada batasan. Ya. Dan mengatakan sholatul laili matna matna. Sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Mau sampai 100, mau 200 silakan. Ya. Silakan, kata ulama demikian. Adapun sholat witir, ya, paling sedikit 1 rakaat berdasarkan hadis ini. Ya, paling banyak 11. Ini perbedaan yang pertama. Yang kedua, ya, sholat witir itu dilakukan bisa sebelum tidur. Dan tadi di awal waktu selesai sholat isya, seorang sudah bisa lakukan sholat witir. Adapun sholat tahajud tidak dinamakan tahajud kecuali dia lakukan setelah tidur. Ya. Setelah tidur, bangun, dia lakukan. Itu dinamakan sholat tahajud. Ya. Ini diantara perbedaan antara sholat tahajud dan sholat witir. Kemudian diantara perbedaan juga, sholat witir bilangannya harus ganjil. Ya. Kalau genap bukan witir. Karena witir dalam bahasa Arab artinya apa? Ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Ya, Allah itu ganjil, maksudnya tunggal satu. Dan suka bilangannya ganjil. Adapun sholat tahajud bilangannya harus genap. Ya, tidak boleh ganjil. Makanya 2. Kata Rasulullah SAW. Ini diantara perbedaan sholat witir dan sholat tahajud. Terus bagaimana dengan hukum sholat witir itu? Jumhur ulama berpendapat sholat witir hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat ditekankan. Makanya Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat witir, ya, fil hadar wa fis safar, baik dalam keadaan mukim maupun safar. Beliau tidak pernah meninggalkan. Dan kita perlu tanya dulu, ada 2 sunnah, sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Sholat apa gitu? Qobliyah subuh dan witir. Ini tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW. Makanya kata para ulama, hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Ya, sama seperti sunnah apa? Qobliyah ba'diyah, tawadid. Sunnah muakkadah. Ada sebagian ulama berpendapat sholat witir itu hukumnya wajib.
Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Beliau berpendapat sholat witir hukumnya wajib bagi orang yang melaksanakan sholat malam. Ya. Kalau orang melakukan sholat malam, maka witir itu wajib, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa dalilnya? Beliau berdalil dengan hadis Rasulullah SAW, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikan akhir salat kalian itu dengan salat witir, ganjil. Kata Syekhul Islam di dalam kaidah usul itu, ya, al-amru al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu wajib. Ya, sini ada fi'il amr, ij'al. Ya, ij'alu. Ya, jadikanlah, ya, untuk jamak, jadikanlah. Kata jadikanlah itu perintah. Kata Syekhul Islam, hukumnya wajib. Saking pentingnya, jangan kita tinggalkan. Ya. Nah, kemudian mana waktu terbaik? Ya, kata para ulama, waktu terbaik sholat witir itu pada asalnya di akhir malam. Ya, di akhir malam. Hanya saja, ya, ini kembali kepada person, kepada orang-orang masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Karena ada hadis Abu Qatadah, Nabi SAW mengatakan, ya, an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW li Abi Bakar. Nabi SAW pernah bersabda kepada Abu Bakar, kata Abu Qatadah, ya Abu Bakar, mata tutir. Wahai Abu Bakar, kapan kamu salat witir? Ya, kapan kamu melaksanakan salat witir? Maka Abu Bakar menjawab, fi awwalil lail. Saya salat witir itu di awal malam. Lalu Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab yang berada juga di sebelah Abu Bakar. Beliau bertanya, ya Umar, mata tutir? Kapan engkau melaksanakan salat witir wahai Umar? Maka Umar menjawab, fi akhiril lail, di akhir malam. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, akhadha hadza bil hazmi. Ya, dia ini, kata Rasul kepada Abu Bakar, situ ada sahabat. Dia menunjuk kepada Abu Bakar, dia ini kepada Abu Bakar, ya, melakukan sholat witir itu dengan hati-hati. Ya, dia mengambil sikap yang paling hati-hati. Makanya dia lakukan setelah sholat isya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau tunjuk kepada Umar, beliau mengatakan, wa akhadha hadza bil quwwah. Adapun dia ini, kata Nabi SAW menunjuk kepada Umar bin Khattab, dia mengambil pendapat yang kuat. Dia mengambil dengan kuat, kata Nabi. Maksudnya apa? Umar ini yakin dia pasti bangun akhir malam. Dia tidak mungkin ketiduran, dia yakin sudah. Dan makanya diambil waktu itu dilakukan di akhir malam. Makanya di sini beda jawaban Nabi. Kepada Abu Bakar yang sholat di awal waktu, beliau mengatakan orang ini, ya, melakukannya dengan hati-hati. Adapun yang ini kepada Umar, dia melakukannya dengan kuat. Bagi kita yang khawatir tidak bisa bangun malam, maka waktu terbaik seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah lakukan qobliyah isya, langsung sholat witir 1 rakaat. Ya, ba'da isya. Setelah melakukan ba'diyah isya, langsung witir. Mau 1 rakaat, mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, mau 3 rakaat, mau 5 rakaat, 7 rakaat, terserah. Batas maksimal 11 rakaat. Tapi misalnya Om Kisan sudah biasa bangun malam tiap hari, pokoknya pasti bangun malam. Apalagi orang yang tidurnya cepat, habis isya pulang langsung tidur, biasanya lebih mudah untuk bangun malam. Yang seperti ini, ya, kebiasaannya yang tidur cepat, bangunnya cepat, ini lebih bagus dia ikut sikapnya Umar bin Khattab. Dia bangun di akhir malam, karena itu yang paling utama. Ya, itu yang paling utama. Kemudian bagaimana tata cara melakukan sholat witir? Ini juga penting. Ya. Tata caranya ada 3. Kita katakan tadi sholat witir itu ada 1, ada 3,
ada 5, ada 7, ada 9, ada 11. Kalau 1 rakaat aman. Ya, tidak ada perbedaan. Kalau 3 rakaat masih aman. Karena apa? Karena biasa Ramadan. Nah, sudah tahu macam. Ya. Kalau 3 rakaat itu cuma 2 bisa. Ya. Kalau biasa kita di di Lusman, di hotel, 3 rakaat 1 kali salam. Ya. Atau dulu kita misalnya bisa sholat di Imam Bukhari misalnya 2 rakaat salam terus bangun tambah 1 lagi. Dua-duanya bisa dilakukan, masih aman. Nah kalau 5, 7, 9, 11. Nah kalau sudah 5 ini banyak yang bingung. Bagaimana? Yang pertama, ya dia lakukan itu sholat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Pada asalnya sholat malam itu matna. Ini cara yang pertama, yang paling gampang. Ya. Pokoknya dia sholat 2 rakaat. Rakaat terakhir yang ganjil tinggal dia tambah 1 rakaat. Salam, dia bangun tambah 1 rakaat. Contohnya 5 rakaat. Dia sholat 2 rakaat dulu, salam, bangun, sholat 2 rakaat, salam, bangun tambah 1. Ya. 5 masih gampang. 7 sama. Kalau cara yang pertama masih gampang. 2, 1. Begitupun 9. 2, 1. 11 juga seperti itu. Terus. Ya. Cara yang kedua, ya, dia melakukan salam itu 2 kali. Ya. Rakaat terakhir dan rakaat sebelum terakhir. Contohnya 5 rakaat. 5 rakaat. Dia sholat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, dia salam. Dia bangun, dia sholat, dia salam. Ini kalau 5. Ini cara kedua. Kalau 7, dia sholat terus 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat, dia salam. Dia bangun, dia sholat 1 rakaat, dia salam. Begitupun 9 sama. Sholat terus sampai 8, salam, dia bangun lagi 1 rakaat, dia sholat, dia salam. 11 sama. Terus sampai 11. Ya. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, dia cukup salam di akhir rakaat. Ini juga paling gampang. Cukup dia salam itu di rakaat terakhir saja. Contohnya sama kayak 3 tadi yang kita lakukan di Rasul. Kita salamnya terakhir. 5 rakaat, pas rakaat ke-5 kita salam, selesai. Pas rakaat ke-7 kita salam. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini 1 sampai 4 ini tidak ada tasyahud, tidak ada salam. Sampai rakaat terakhir, rakaat 5 kita salam. Begitu juga 7. Terus sholat sampai rakaat ke-7 salam. Ya. Begitu juga 9. Terus sampai rakaat ke, nanti saya tanya. Berarti, ya. Sholat sampai rakaat ke-9 dia salam. Begitupun 11 sampai rakaat 11 dia salam. Untuk yang ketiga ini ada 2 cara. Bisa dia lakukan 1 kali salam dengan 1 kali tasyahud, bisa juga dengan 1 kali salam 2 tasyahud. Untuk cara yang ketiga. Ya, dia sholat 5 rakaat. Bagaimana caranya kalau yang cara yang ketiga? Bagaimana bahasanya? Cara yang ketiga ini ada 2 metode. Ya. Tadi cara pertama, cara kedua, cara ketiga. Untuk cara yang ketiga ada 2 cara. Atau bilang saja cara keempat, biar gampang. Ya, cara keempat. Untuk cara keempat ini, ya, 1 kali salam 2 tasyahud. Sholat 5 rakaat. Ya. Rakaat keempat dia tasyahud, dia tidak salam, dia bangun lagi tambah 1 rakaat. Rakaat kelima dia salam, berarti 2 kali tasyahud, 1 kali salam. Kalau 7 rakaat sampai rakaat ke-6 dia tasyahud. Dia tasyahud, dia tidak salam, dia bangun lagi, ya, dia tambah 1 rakaat, dia salam. Begitupun 9.
Sampai rakaat 8, dia tasyahud, dia bangun 9, dia salam. Sampai ke 11. Semoga Tuhan nanti saya tanya. Ya. Nah, itu cara-cara sholat witir. Ya. Sholat witir seperti itu. Dan sholat witir ini merupakan wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Ya. Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah pernah berkata kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, "Ausani khalili bitalat." Ya. Kekasihku yaitu Nabi SAW, maksud beliau, pernah mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Ya. Ausani khalili bitalat, bisyami 3 ayyam min kulli syahr. Yang pertama wasiat Nabi kepada Abu Hurairah untuk menjaga puasa 3 hari setiap bulan. Ya, 3 hari setiap bulan minimal. Tiap bulan itu harus ada puasa 3 hari. Mau puasa Senin Kamis, mau Ayyamul Bid, terserah. Pokoknya minimal dalam sebulan harus ada 3 hari puasa. Ini wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah. Ya. Lalu Abu Hurairah mengatakan, ya, warok ataituha. Nabi juga mewasiatkan kepadaku untuk selalu melaksanakan sholat duha. Ya, 2 rakaat sholat duha. Atau lebih ya. Kemudian yang menjadi syarat pesan kita, wa an utira qabla an anam. Nabi juga mewasiatkan kepadaku untuk selalu sholat witir sebelum tidur. Berarti kalau kita lihat wasiat Nabi kepada Abu Hurairah ini, dia sholatnya di mana? Awal waktu, pertengahan waktu atau akhir waktu? Awal waktu. Makanya ini menjadi dalil. Boleh juga di habis isya itu langsung. Bagi tadinya khawatir tidak bisa bangun malam, maka dia sholat di awal. Maka jangan sampai kita ya tinggalkan sholat witir. Ya, ini merupakan wasiat Nabi SAW yang sangat penting, jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah SAW, ya Abdullah, la takun mithla fulan, fa innahu kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, jangan engkau seperti si fulan. Kana yaqumul lail, dahulu dia sholat malam, lalu kemudian ditinggalkan sholat malam. Muttafaqun alaih. Al-hukmul mustafadatu min al-hadith. Ya, hukum-hukum yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yustafadu min al-hadith al-hathu ala qiyamil lail. Yang dapat dipetik pelajaran dari hadis di atas, yang pertama, Nabi SAW mewasiatkan ya atau motivasi kepada umatnya untuk melakukan sholat malam. Wastimraru alaihi, dan untuk terus melaksanakan sholat malam tersebut, ya, tidak dia tinggalkan. Wa ala fi'li jami'i ta'at, ya. Dan ini bukan hanya berlaku untuk sholat, ya, tapi untuk semua ketaatan, semua ibadah. Ya, hadis ini dapat kita pelajari, dapat kita petik faedah darinya, bahwa setiap ibadah-ibadah yang biasa kita laksanakan, kita jaga untuk terus kita lakukan, jangan sampai kita tinggalkan. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada juga Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi kalau disebut Ibnu Hajar saja berarti yang dimaksud Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi syarh al-hadits, Ibnu Hajar beliau mengatakan di dalam syarah hadis ini, wa fihi istihbabud dawami ala ma i'tadahu al-mar'u min al-khairi min ghairi tafritin
wa yastanbitu minhu karahata qat'il ibadah wa in lam yakun wajibah. Ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini, ya, di dalam hadis ini dapat kita pelajari bahwa istihbab, anjuran, ya, sesuatu yang disukai dalam syariat yaitu ad-dawam, merutinkan terus, ya, menjaga alama i'tadahul mar'u, terhadap sesuatu yang biasa dilakukan oleh seseorang minal khairi, atas kebaikan-kebaikan atau ketaatan-ketaatan, min ghairi tafritin, ya, tanpa tafrid, tanpa dia tinggalkan atau menyepelekan atau menyia-nyiakan. Maksudnya apa? Kata Ibnu Hajar di sini, hadis ini menjadi dalil bahwa disunnahkan atau istihbab, ya, untuk kita merutinkan, mendawamkan seluruh amal-amal ibadah yang biasa kita lakukan, apapun itu. Contohnya orang yang biasa sedekah, maka yang paling dicintai adalah seorang terus menjaga kebiasaan sedekah. Misalnya orang biasa lakukan sholat duha, maka yang paling dicintai adalah seorang terus menjaga sholat duhanya. Ya, sholat witir, terus dia jaga sholat witirnya. Sholat malam, terus dia jaga sholat malamnya. Ya, baca Quran, terus dia jaga baca Qurannya. Zikir misalnya, terus dia jaga zikirnya. Atau apapun amal ibadah tersebut, ya, alat dawam, terus dia jaga. Ya, ghairi tafrid, bukan hari ini sholatnya banyak, tapi besok tidak sholat, bukan seperti itu. Tapi dia jaga terus, ya. Qultu wa qad thabata an-nabi SAW. Kemudian muallif di sini mengatakan, dan telah datang hadis dari Nabi SAW bahwa beliau mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ya, kata Nabi SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang sedikit tapi berkesinambungan, yang terus dijaga oleh, ya, orang yang melaksanakannya. Hadis ini, ya, mengajarkan kita tentang satu hal. Apa itu? Istiqomah. Ya. Tentang istiqomah. Makanya ada perkataan sebagian para ulama mengatakan al-istiqomah afdalul karamah. Ya. Istiqomah itu, ya, karamah yang paling utama. Ya. Karena susah di zaman sekarang. Ya, untuk lihat orang-orang istiqomah itu susah. Ya. Misalnya hal-hal yang sederhana, misalnya istiqomah untuk selalu di saf pertama misalnya, atau tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Itu bagian dari amalan-amalan yang diceritakan oleh para ulama. Bahwa dahulu ada para ulama yang selama puluhan tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Kalau seorang bisa jaga ini luar biasa, mendapatkan pujian dari para ulama. Sholatnya selalu bersamaan atau mendapatkan takbiratul ihram. Atau ada juga kata para ulama, selama 40 tahun dia sholat tidak pernah dia, ya, melihat pundak temannya. Maksudnya apa? Selalu di saf pertama, kecuali dia di belakang imam. Yang dilihat pundaknya imam. Ya, maksudnya dia selalu di saf pertama. Ini bagian-bagian dari istiqomah yang diceritakan oleh ulama. Tidak usah istiqomah yang berat-berat, ya. Apalagi kalau bisa istiqomah sholat tiap malam. Ini tidak ada yang tahu. Istrinya sendiri tidak tahu. Itu banyak para ulama. Atau ada juga cerita tentang para ulama, puasanya dijaga sampai-sampai keluarganya nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Dan kata Rasulullah SAW, seorang kalau dia mau istiqomah di dalam ketaatan ibadah, ya, yang paling pertama harus dia lakukan ini, lisannya harus istiqomah. Ya. Kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Iman seorang hamba itu tidak akan istiqomah sebelum hatinya istiqomah. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisan.
Dan hati seorang hamba itu tidak akan istiqomah dalam ketaatan sebelum lisannya istiqomah. Makanya orang kalau mau istiqomah harus hindari betul yang namanya dusta. Kata dusta. Meskipun hal-hal sepele. Kalau orang mau betul-betul meraih istiqomah dalam ketaatan ibadah. Yang pertama, ya, lisannya harus betul-betul jujur. Apa saja. Ya, bahkan anak-anak kita pun kita harus jujur. Kita sekarang terkadang gampang berdusta, apalagi kepada anak-anak kecil, anak-anak kita. Seolah-olah dusta kepada anak itu boleh. Iya, Pak Sulaiman. Iya. Seolah-olah dusta kepada anak itu boleh, padahal tidak boleh. Ya. Dusta itu tidak boleh walaupun sama anak kecil. Dan seorang kalau mau benar-benar mendapatkan karomah tadi istiqomah, dia harus istiqomah dulu lisannya. Tidak boleh dusta. Walaupun sama anaknya yang miskin. Apalagi sama orang lain. Sama istri, sama orang lain. Harus lurus. Walaupun bercanda. Ya. Ya. Wa in kana mazi. Ya. Ini salah satu akhlak yang mulia. Nabi SAW itu tidak pernah berdusta, ya, walaupun bercanda. Dia pernah bercanda sama ada nenek tua, perempuan tua. Ya. Tidak ada perempuan tua di surga. Nangis perempuan tua. Nah, ini yang di dalam hadis diceritakan. Nabi SAW bercanda, tapi tidak ada dusta. Dia bilang sama perempuan tua, di surga nanti tidak ada perempuan tua, nangisnya. Dia kira dia tidak masuk surga. Padahal apa? Orang semua yang masuk surga umurnya dimudahkan sama Allah. Ya. Dimudahkan. Kan tidak ada lagi tua di surga. Nabi bercanda tapi tidak dusta. Ya, seperti itu. Hanya kalau kita mau betul-betul mendapatkan tadi istiqomah, dimulai dengan istiqomah lisan. Jangan dusta. Ya. Dengan kita jujur dari lisan, Allah akan mengistiqomahkan hati kita di dalam ibadah. Setelah hati itu istiqomah, maka keimanan akan istiqomah. Maksudnya apa? Ketaatan mudah kita jaga. Ya, insyaallah. Kita lanjut dulu. Ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu awtiru ya ahlal Qur'an fa inna Allah witrun yuhibbul witra. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, awtiru, ya, lakukanlah salat witir ya ahlal Quran. Maksudnya wahai umatnya Muhammad, ya, wahai orang-orang yang diberikan Al-Quran. Ya, sesungguhnya Allah itu ganjil, maksudnya satu, tunggal, yuhibbul witra, dan Allah suka bilangan-bilangan ganjil. Makanya kita buka puasa disunahkan ganjil, ya. Disunahkan hal-hal itu ganjil. Nah, kemudian ini juga, ya, saya langgar hadis ini dan sudah dibahas tadi. Wa an Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fil lail. Ya, dari Talq bin Ali beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la witrani fil lail. Tidak ada dua salat witir dalam satu malam. Kemudian di sini ada pertanyaan. Ya, man autara fi awwalil lail. Barang siapa yang melakukan salat witir di awal malam, summa qama, lalu dia bangun di tengah malam atau sepertiga malam dia bangun, fa arada an yatanaffal, lalu dia mau salat lagi, fa kaifa yasna? Maka bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Di sini pendapat pertama, yanqudu witrahu. Yang pertama harus dilakukan, dia batalkan witirnya. Kita muallim di sini. Fa yusalli fi awwali tahajjudihi rak'atan. Maka dia sholat di awal malamnya 1 rakaat saja. Ya. Tsumma yutir fi akhir sholatihi. Lalu di akhir nanti dia sholat witir lagi. Ini pendapat dari Ibnu Munzir. Ya. Utsman bin Affan, kemudian Ali, kemudian Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Sirin. Ya. Wa huwa qaulu ba'di Syafi'iyah, dan pendapat sebagian mazhab Syafi'i.
Ya, hanya saja di sini dikatakan ya wa fihi isnadu Ibrahim wa huwa dhaif. Sini ada satu perawi yang lemah terkait dengan riwayat-riwayat ini. Jadi pendapat pertama ini, kita sudah sholat witir setelah sholat isya, kita mau sholat witir lagi malam nanti, bagaimana caranya? Maka kata pendapat pertama, dia sholat 1 rakaat dulu. Habis itu baru dia mulai sholat tahajud. Nanti di akhirnya dia sholat witir lagi. Ini pendapat yang lemah. Lemah pendapatnya. Pendapat yang kuat, yang benar, ya, layan kutu witra. Tidak usah dia batalkan witirnya. Karena dia sudah sholat witir di awal malam, maka yusalli ma syaa syaf'an. Tinggal dia sholat saja sholat tahajudnya. Tidak perlu lagi sholat witir. Ya, berapa rakaat yang dia mau? Mau 8 rakaat, 10, 12, terserah. Wa madhhab Syafi'i, dan ini madhab Syafi'i. Wa Malik, wa Ahmad, wa Abu Thawr. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, jadi kalau kita itu sudah sholat witir di awal malam, bangun lagi tengah malam, tidak boleh lagi sholat witir. Ya. Kalau kita sholat tarawih, gimana? Saya pernah aja. Kita sholat tarawih 11 rakaat di losmen. Ya, di losmen. Kita mau dapat keutamaan sholat bersama imam sampai akhir. Tapi kita mau witirnya nanti di akhir. Sebagaimana hadis Nabi, ij'alu akhira sholatikum bilaili witra. Jadikan sholat terakhir kalian itu witir. Kita mau dapat 2 keutamaan ini. Mengakhirkan sholat witir dan sholat bersama imam sampai selesai. Tapi konsekuensinya kita harus sholat 2 witir 2 kali. Padahal Nabi bilang tidak ada 2 sholat witir. Bagaimana cara? Sama. Tidak ada. Sama. Maksudnya bisa. Mengenapkan sholat witir sama imam. Baru itu cara. Ya. Ketika imam itu duduk salam, kita tunggu sampai imam salam, kita bangun lagi. Tambah 1 rakaat. Maka kita bukan sholat witir. Ya. Kita dapat keutamaan sholat bersama imam sampai selesai. Ya. Kita juga dapat keutamaan mengakhirkan sholat witir. Ya. Seperti itu. Ada yang bertanya sebelum saya tutup? Bagus. Ini sholat witir ini tidak selamanya sholat tarawih. Jadi saat tahajud pun kita harus lakukan di akhir. Jadi ada witirnya. Bagus. Sholat witir itu memang kebanyakan kaum muslimin mengikatnya dengan tarawih. Karena biasanya dilakukan secara dawam, secara rutin itu ketika bulan Ramadan. Sholat witir itu tidak ada kaitannya dengan tarawih. Maksud saya tidak ada kaitannya, tidak khusus hanya untuk sholat tarawih. Tapi dia berlaku untuk semua sholat malam. Ya. Karena dia masuk dalam kategori sholat lain, sholat malam. Ya. Setiap hari. Bahkan katanya sunnah muakkadah menurut jumhur ulama. Sunnah yang jangan ditinggalkan. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Setiap hari. Kapan lakukannya? Boleh setelah sholat isya. Bapakmu mau sholat 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 5 rakaat, 7 rakaat, 9, 11 boleh. Tinggal pilih mana maunya, mana kuatnya. Ya. Mau sholat di pertengahan malam juga boleh, di akhir malam juga boleh. Ya. Boleh. Ya. Bahkan sebelum sholat subuh, misalnya sudah tarhim. Ya. Biasanya kan di sini ada tarhim. Kita langsung ke masjid. Ini belum azan ya. Kita datang 3 menit, 4 menit lagi azan. Itu masih bisa kita sholat witir. Ya, 1 rakaat atau 3 rakaat. Kalau waktunya agak panjang, itu masih bisa. Karena waktu witir berakhir itu ketika masuk sholat subuh. Ya, sholat subuh. Paham?
Ada yang bertanya? Pak Saya pernah baca bagaimana kalau katanya sholat haji itu 4-4-3. Bagaimana hukum sholat tahajud 4-4-3? Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, muncul khilaf itu dari hadis Ummu Mukminin Aisyah. Ketika Nabi beliau mengatakan, ya, sholat Rasulullah SAW arba'an. Nabi SAW sholat 4 rakaat. Ya, jangan tanya bagus dan panjangnya, kata Ummu Mukminin. Lalu beliau sholat lagi 4 rakaat. Ini terjadi dua penafsiran terkait dengan hadis. Ya. Sebagian ulama menafsirkan secara zahir. Nabi sholat 4 rakaat. Nabi sholat 4 rakaat. Ya. 1 kali salam. 4 rakaat 1 kali salam. Penafsiran lain mengatakan tidak. Itu bukan maksud Rasulullah. Karena Nabi mengatakan dalam hadis lain, sholatul laili matna matna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Lantas bagaimana dengan ini? Ini yang dimaksud adalah tarwih. Nabi SAW itu yang dimaksud sholat 4 rakaat. Setiap 4 rakaat beliau istirahat. Makanya sunnahnya sholat tarawih itu 4 rakaat kita istirahat dulu. Jangan langsung. Itu sunnahnya. Itu bagi yang panjang-panjang biasanya. Kalau kita yang pendek-pendek ya sudah. Mau istirahat mau apa? Biasanya yang panjang sholatnya itu setiap 4 rakaat istirahat dulu. Kalau di Yaman itu sampai minum teh, minum kopi. Itu benar. 4 rakaat kopi. Ini benar ini. Benar ini. Ya. Karena lama nanti istirahatnya, agak berapa menit. Masih bisa untuk minum kopi 1 gelas itu. 1 teh itu makan anggur dan sebagainya. Ya biasanya 1 bilang anggur, roti. Nanti dia lanjut lagi. Kalau imam Allahu Akbar langsung sujud, tinggalkan sholat. Ada yang masih kubur-kubur, ada yang mau lanjut, tidak apa-apa. Ya, minum teh dan batalkan. Ya, seperti itu. Jadi dua penafsiran ini yang membuat terjadi khilaf di antara kaum muslimin. Yang benar mana? Wallahu a'lam, yang paling benar adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Karena hadis Nabi SAW, sholatul laili matna matna yuqaddam, lebih diutamakan. Kenapa? Karena ini mantuk. Sementara sholat 4 rakaat tadi mafhum. Kalau mantuk dan mafhum bertabrakan, yang diutamakan mantuknya. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat itu sudah jelas penafsirannya. Sementara yang 4 rakaat ini masih khilaf. Oh ini maksudnya begini, oh ini maksudnya begini. Maka dikembalikan kepada asalnya. 2 rakaat, 2 rakaat. Itu yang paling betul. Ya. Itu yang paling betul. Meskipun kita juga tidak bisa menyalahkan saudara-saudara kita yang Muhammadiyah yang melakukan 4-4-3 karena ada dasarnya tadi. Meskipun itu pendapat yang lemah. Yang paling benar tetap 2 rakaat, 2 rakaat. Menurut penafsirannya yang rajih. Ya. Meskipun saya katakan tadi mereka juga punya dasar berbuat, punya landasan. Penafsiran dari para ulama. Faham misalnya? Ada yang bertanya? Apakah wajib itu menutup sholat lain atau sholat tahajud itu dengan witir atau enggak? Apakah wajib? Ya. Kalau dikatakan wajib, tidak wajib. Ya. Hanya saja ada anjuran, perintah. Ij'alu akhira sholatikum bil-laili witra. Nabi mengatakan ij'alu. Jadikan akhir sholat kalian itu sholat witir. Kalau secara zahir hadis ini, ya, itu perintah. Maka sebagian ulama mengatakan wajib. Hanya saja, kenapa tidak kita katakan wajib saja? Ya. Jawabannya karena ada sharif, ada keadaan-keadaan di mana ya, kita tidak bisa mewajibkan. Contohnya tadi, seseorang sudah sholat malam dengan witir, ya. Lalu dia sholat lagi tengah malam, dia mau sholat tengah malam. Tengah malam dia mau sholat lagi. Apakah kita akan suruh dia sholat witir lagi? Tidak boleh, karena dia sudah sholat witir. Maka keadaan ini yang kita katakan tidak bisa kita bilang wajib. Karena kalau wajib berarti dia harus melakukan 2 sholat witir. Sementara ada larangan dari Nabi melaksanakan 2 witir dalam 1 malam. Ya. Intinya
Ini perintah yang sangat ditekankan untuk menjadikan akhir sholat malam dengan witir. Ini paling bagus sudah. Tapi kalau tidak bisa, misalnya tadi kita ikut Abu Bakar, sholat witir di awal waktu. Tapi tiba-tiba malam nanti kita bangun, mau sholat. Ya tidak apa-apa sholat, tapi jangan sholat witir lagi. Seperti itu. Paham maksudnya? Misalnya kita sholat tahajud. Iya. Ada dua, ada empat, ada 8. Nah. Cukup sholat tahajud saja misalnya. Apakah itu tapi itu sholat tahajud juga? Barakallahu. Kalau kita tidak diikuti dengan sholat witir walaupun awal pun akhir. baik, barakallahu fiik. Ada orang sholat tahajud tapi tidak sholat witir. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Tapi hanya saja dia menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Sholat tahajudnya sah, dia dapat pahala. Tapi pahalanya kurang. Kenapa? Karena Nabi selalu menutup sholat malam dengan sholat witir. Tapi kalau dibilang sah tidak sholat tahajud, sah. Sah. Dia sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, tapi tidak sholat witir. Sah, tidak ada masalah. Hanya saja tadi menyelisih sunnah. Karena Nabi SAW selalu menutup sholat malamnya dengan sholat witir. Tapi kalau dibilang apakah itu sholat malam? Iya, itu sholat malam. Apakah itu sholat tahajud? Iya, itu sholat tahajud. Apakah sah? Sah. Dapat pahala? Dapat. Tapi tidak sempurna. Tidak sesuai dengan apa yang Nabi perintahkan. Ya, paham ya? Sekarang saya minta jelaskan 4 cara sholat witir. Saya sudah jelaskan. Jangan lihat jam itu. Antum yang suka lihat jam. Coba. 1 rakaat sudahlah selesai. 3 rakaat sudah selesai. 5 rakaat. 7, 9, 11. Fadal. Cara pertama, sabar beliau. Nanti kalau beliau tidak bisa, apa sudah? Cara pertama, Pak Sulaiman, beliau tidak bisa. Hah? Salam di rakaat keempatnya salam. Salah. Salah. Sampai bisa. Cara pertama, Kisan. Salah. Kisan. Cara pertama. Bagus, barakallahu fiik. Yang cara pertama 2 rakaat 2 rakaat. Sisanya yang terakhir tinggal dia sholat ganjil. Itu cara pertama. Cara kedua, Abu Salam. Cara kedua, posisinya sudah. Ayo. Cara kedua. Iya, bagaimana 1 kali salam? Cara kedua 1 kali salam. 2 kali. Bagaimana? Salam kelima. Ini kalau 5. Kalau 7. Salam, bangun lagi 7. Ini cara kedua. Cara ketiga. Bapak, cara ketiga. Cara ketiga bagaimana? Tadi ada 2 yang salah. Hah? Tidak, tadi kan Ustaz bilang ada 2. Yang ketiga itu ada 2. Iya, makanya yang ketiga. Sudah. Sekarang karena sudah Ustaz lama. Cara yang ketiga bagaimana? Iya, kalau 5 benar. Ada yang ketiga tadi. Yang ketiga. Yang kedua kan 4 yang keempat. Ya, cara kedua itu 2 kali salam. Iya. Sekarang cara ketiga. Yang ketiganya itu 2 kali salam. 2 kali tasawuf. Bukan. 2 kali tasawuf. 4-nya salam, terus bangun lagi 1 salam. Bapakmu? Bagaimana 1 kali salam? 5 rakaat 1 kali salam bagaimana bapakmu? Kita sholat 5 rakaat. Mau 1 kali salam bagaimana caranya? Tunggu bapakmu. Bagaimana 5 rakaat? Tadi katanya 1 kali salam. Bagaimana? 1 kali salam. Iya, bagaimana 1 kali salam? 1 kali salam. Langsung sholat sampai ini baru salam. Kalau 9 rakaat?
Sholat terus sampai rakaat 9, salam. Ini cara keberapa? 3. Cara keempat. Pak Sulaiman tadi kayaknya menjawab. Hah? 2 kali tasyahud? 1 kali salam. Kalau 9 rakaat bagaimana Pak Sulaiman? 9 rakaat. Cara keempat itu bagaimana? Kita ini mau ikut cara yang keempat. Tapi sholatnya 9 rakaat. Bagaimana? Tasyahud. Rakaat ke-8 salam. Bagus. Ya. Rakaat ke-8 tasyahud, bangun lagi rakaat ke-9 tasyahud terus salam. Barakallahu. Ini 4 cara. Saya tanya dulu. Boleh paham? Harus paham. Ya, biar nanti mau sholat witir tahu caranya. Ya kalau bingung-bingung sudah, pokoknya salam di rakaat terakhir sudah, paling gampang. Ya, mau 5 rakaat salam terakhir, 9 salam pada rakaat terakhir. Pokoknya itu yang paling mudah. Hah? Kita tuh mengenai apa yang disampaikan Ustaz di HP itu. Nah, Sunnah yang dilupakan itu berdiri pada saat jenazah lewat. iya barakallahu. Iya. Apa berlaku semua jenazah? Ini pertanyaan beliau tolong diperhatikan. Apa semua jenazah maksudnya orang Mas. hanya khusus untuk kaum Ini berlaku untuk seluruh jenazah, termasuk orang Yahudi dan Nasrani. Ya, karena Nabi SAW pernah satu kali jenazah orang Yahudi lewat, beliau bangun. Lalu Nabi SAW ada sahabat menegur, itu jenazahnya orang Yahudi. Terus Nabi tetap berdiri. Ya. dirinya itu menghadap jenazah yang lewat, kan kebanyakan sumbangan. Apa kita di sana atau berdiri saja? Menghadap kemana nggak ada ketentuan, nggak ada dibahas. Intinya berdiri. Ya, misalnya dia lagi duduk begini, tiba-tiba dia berdiri gini, kepalanya begini, kan bisa aja. Mau hadap juga nggak ada soal. Ya, pokoknya berdiri. Sunahnya kalau ada jenazah lewat berdiri. Ya. Tren. Waktu sedikit bangun, sebenarnya kita sholat witir saja atau tahajud dulu itu baru witir. Ya. Kalau waktunya kayak tadi saya bilang sudah tarhim, ya tarhim. Dia belum sholat witir. Apakah lebih baik dia sholat tahajud atau witir? Jawabannya witir. Karena sholat tahajud, ya sholat witir akad min sholat tahajud. Sholat witir itu lebih ditekankan daripada sholat tahajud. Bahkan sebenarnya tidak 5 rakaat lah gitu Ustaz. kira-kira 5 rakaat. Baik. 4 atau gitu. Nah, barakallahu. Bikin semua. Ya. Kalau misalnya bisa 5 rakaat, lebih bagus dia sholat witir 5 rakaat atau tahajud dengan witir. Wallahu taala alam. Ya, saya tahu. Ya. Nanti kita jawab minggu depan. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.